baik asisten ataupun peserta praktikum kuliah mata kuliah praktikum ya, fisika dasar, terus fisika modern, elektronika, dan mungkin ada yang lain saya juga kurang tahu ya, tapi 3 itu yang kita memang minta untuk hadir terkait dengan kuliah hari ini ya. Kita sebut kuliah karena memang niatnya adalah seperti kuliah gitu ya. Saya coba paparkan, nanti dibantu oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Kalau saya ada yang luput atau ada yang kurang atau mungkin salah, jadi tolong dibantu, dikasih tahu gitu ya. Pak Firman, Pak Lari khususnya, karena sebagai dosen praktikum fisika dasar, sini saya hanya penyambung lidah nih. Nanti kalau ada kurang-kurang tolong ditambahkan gitu ya. Untuk itu sebelum saya mulai, saya berikan dulu kesempatan untuk Bu Widya Ningrum sebagai perwakilan Korprodi untuk menyampaikan pesan-pesannya. Silakan Bu Widya. Baik, terima kasih Pak Riser. Pak Adi nggak hadir ya ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Lab Fisika, Bapak Riser Fahdiran, dan Bapak Kepala Lab Pendidikan Fisika, Bapak Hanjoko Permana. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah praktikum, baik di Prodi Fisika maupun Prodi Pendidikan Fisika. Kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu PLP di Rumpun Fisika, Pak Akbar, Pak Fajrin dan Bu Rahma, serta para mahasiswa peserta mata kuliah praktikum di Prodi Fisika dan Pendidikan Fisika, serta para asisten yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberi panjang umur dan kesehatan dan sama-sama berkesempatan untuk berkumpul sore hari ini secara virtual di ruang Zoom. Pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 17 September tahun 2021, kita bersama-sama akan melaksanakan kuliah pengenalan metode statistik dalam praktikum ya untuk semester 115. Nah, tujuan diadakan kegiatan ini salah satunya adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan metode statistik dalam pengolahan data-data eksperimen di laboratorium. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam mata kuliah praktikum yang seharusnya ini memang dilaksanakan di laboratorium ya, secara luring, tapi karena masih pandemi ya, jadi kita harus mengkonversinya menjadi kegiatan daring gitu ya. Nah, pada praktikum ini mahasiswa atau praktikan akan diminta untuk melakukan eksperimen dan mengambil data sesuai dengan modul praktikum yang telah disediakan oleh tim laboratorium sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing ya. Nah, ketika data itu berarti praktikan akan mendapatkan ketika melaksanakan eksperimen akan mendapatkan data-data ya, cukup banyak data-datanya. Nah, data-data tersebut ini supaya hasilnya bisa dianalisis maka harus diolah dulu ya. Nah, tentunya nanti akan ada ada parameter ya yang harus kita dapatkan untuk bisa dianalisis.
Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya dengan menerapkan metode statistik. Nah, metode statistik ini sebenarnya di waktu SMA mungkin ya sudah ada di mata pelajaran matematika, tetapi itu kan masih berupa teori ya, dan dalam rangka menyamakan persepsi ya, dan merefresh lagi, kemudian juga untuk menyesuaikan dengan nanti data apa yang akan kita olah, maka semua praktikan atau peserta mata kuliah praktikum, baik itu di semester 1, semester 3, ataupun asisten juga yang mungkin ada sekarang ini mahasiswa semester 5 ya, kami wajibkan untuk mengikuti kuliah hari ini ya. Nanti materinya akan disampaikan oleh Pak Riser dan juga dilengkapi oleh Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah praktikum yang lain yang telah hadir sore hari ini. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini mahasiswa nanti tidak ada lagi yang mengalami kesulitan atau ada persepsi yang berbeda-beda ya. Semuanya sudah standar mengikuti panduan di modul atau sesuai dengan materi yang kita akan bahas hari ini. Ya, jadi mohon perhatiannya dari awal sampai nanti akhir atau sampai perkuliahan sore hari ini selesai. Tolong diperhatikan benar-benar, dan sehingga nanti ketika mengaplikasikannya tidak perlu nanya-nanya lagi ke teman-temannya yang lain. Untuk itu, dengan membaca basmalah, marilah kita buka kegiatan kuliah sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, dan mudah-mudahan acaranya lancar. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah praktikum, kepada para Bapak Ibu PLP, dan terkhusus kepada Pak Riser Fadiran yang telah berkenan untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Selamat mengikuti kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Widya untuk pembukaannya. Saya langsung saja kali ya, Bu Wid, Pak Joko, Pak Iwan, Pak Firman, Pak Lari, dan Bapak Ibu yang lain. Nanti kalau saya ada yang miss atau luput, tolong ditambahkan saja. Ya, sudah lama juga nih tidak berurusan dengan praktikum sebetulnya, tapi mudah-mudahan masih bisa kita kolaborasikan gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, buat mahasiswa saya hanya meripit, mungkin sudah disampaikan oleh dosennya gitu ya, terkait dengan bagaimana rule di praktikum untuk semester ini yang secara proses kita lakukan online ya, itu atau daring ya. Fisika dasar 1 nanti melihatnya begini, ini saya lewat saja ya. Oke. Nah, nanti semua data pengamatan dan video pengambilan data ada di sini ya. Silakan di screen capture, atau mungkin dosennya sudah kasih, atau nih nanti saya kopikan saja di chat room ya, atau kalian bisa screenshot sekarang gitu. Dosen-dosennya juga mungkin sudah tahu. Bahkan file ini juga saya taruh juga di Google Drive ini, jadi ya tinggal diikutkan. Oke. Nah, terus nanti kalian mengumpulkan ya praktikumnya, baik laporan awal dan laporan akhir, melalui Epsilon yang sudah dibuat oleh dosennya masing-masing. Ya, seperti itu. Urutan judulnya mengikuti penamaan pada folder data dan video praktikum, nanti di dalamnya sudah ada ya, dan semuanya dilakukan melalui Epsilon ya. Nah, untuk pengiriman laporan praktikum mungkin sudah dikasih tahu oleh dosennya, nanti ada deal-dealnya seperti apa ya. Itu disepakati saja ya antara mahasiswa, praktikan, asisten, dan dosennya gitu. Khusus fisika modern kelas Pak Fauzi
itu nanti tidak ada asistennya, tapi langsung dikelola oleh Pak Fauzi, baik penilaian ataupun hal-hal yang lain ya, mungkin ada paparan dan lain sebagainya. Ya, tapi yang lain masih berkoordinasi dengan asisten dan dosennya. Nah, ini contoh format laporan, bisa di-download ya di sana, di link Google Drive tadi. Dengan notes bahwa saya cepetin karena memang sudah ada ya di situ ya, jadi tinggal dibaca. Dengan notes bahwa walaupun hari itu libur, misalnya kalian diminta mengumpulkan hari Kamis jam 10, ya. Nah, walaupun libur tetap laporan diupload, baik awal ataupun akhir. Kenapa? Karena ini kan waktunya seminggu, gitu. Jadi jangan mentang-mentang libur ya, lain. Ya, beda kalau misalnya praktikum offline. Kalau praktikum offline bisa kita geser, bahkan bisa mundur sehari atau lebih cepat sehari. Tapi ya ini karena online kan tinggal diupload saja. Ya, kecuali misalnya ada praktikan mahasiswa dalam hal ini mengalami kondisi yang memang tidak bisa dimungkiri untuk melakukan itu ya, misalnya dirawat di rumah sakit, kita bisa berikan kompensasi, yaitu pengantarnya seperti itu ya. Nah, sekarang saya lanjut ke apa yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini ya, yaitu tentang metode statistik dalam praktikum. Saya akan lewati bagian tentang angka penting, notasi ilmiah dan lain sebagainya. Sudah ada di buku fisika dasar, tinggal dibaca gitu ya. Mungkin juga dosen fisika dasarnya mengajarkan di kelas, dosen praktikumnya juga mungkin memberi introduction tentang hal tersebut. Nah, jadi konsen saya langsung ke masalah pengolahan data. Ya, pengolahan data terkait data praktikum yang nantinya dilihat dengan cara, ini ada video, khususnya buat mahasiswa fisika dasar 1 ya. Kalau yang mahasiswa elektronika dan fisika modern kan sudah tahu gitu ya, sudah tahu bagaimana proses pengambilan data di video yang sudah kita sudah sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, wah Pak gambarnya jelek segala macam, tolong dimaklumi karena memang kita buat dalam kondisi pandemi gitu ya, tidak dalam kondisi yang memang kita persiapkan dari jauh-jauh hari, sehingga gambarnya bisa resolusinya bagus, angle-nya sesuai dan lain sebagainya. Tapi more or less dari video tersebut kalian bisa lihat, oh iya proses pengambilan datanya seperti apa, sambil dilihat videonya, sambil dibaca bukunya. Nah, sedangkan datanya sendiri biasanya dalam suatu proses praktikum offline itu menjadi skill sendiri buat mahasiswa, tapi dalam hal ini diambilkan datanya. Jadi datanya sudah dipersiapkan oleh tim laboratorium, baik fisika modern, fisika dasar ataupun elektronika. Jadi tinggal dipakai datanya. Nah, kita akan lakukan perhitungan ya untuk hal tersebut. Nah, saya mulai dari pengolahan data yang sederhana dulu. Saya sebut sederhana karena ini sudah umum penyajian besaran data. Kalau kita punya data besaran sesuatu yang diukur ya, lalu kita ingin mencari nilainya, maka dalam penyajiannya kita tuliskan seperti ini ya. Nilai rata-rata plus minus deviasi atau simpangan hasil pengukuran, di belakangnya ada satuan. Nah, disinilah yang berperan cara menulis menurut aturan angka penting yang ataupun notasi ilmiah ya, yang tadi saya sebut di depan, silakan dibaca gitu. Saya nggak akan kasih semuanya di sini. Kenapa? Supaya mahasiswa juga ikut membaca gitu. Khusus bagian statistiknya saja kita coba kejar bareng-bareng gitu ya. Nah, ini sederhana, cuma mencari rata-rata, mencari deviasi. Nah, kalau kita sudah bisa menghasilkan ini, ada besaran yang diukur, nilai rata-rata dan lain sebagainya, nanti ditentukan berapa ketelitian pengukuran atau relatif ya dari deviasi terhadap nilai rata-rata dikali 100%. Sederhana cara menghitungnya. Kalau misalnya ketelitian pengukurannya 10%, maka jumlah angka pentingnya sekian ya, 2. Kalau semakin teliti semakin bagus. Nah, artinya apa? Kalau suatu penelitian ya, hasil dari datanya adalah memiliki deviasi yang sangat kecil, maka menunjukkan bahwa pengamatannya bagus sekali ya. Nah, sehingga kalau misalkan orang melaporkan ketelitiannya sampai 0,1%, kita boleh pakai jumlah angka pastinya sekian gitu, angka pentingnya sekian. Nah, itu menunjukkan sebetulnya kemungkinan bahwa pengukurannya dilakukan dengan presisi seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana mendapatkan data ini gitu ya, maksudnya mengolah data ini.
Saya pertama paparan dulu, nanti kita hand on ya setelah ini saya coba ya, tapi saya coba kasih gambaran dulu, mungkin agak cepat untuk bagian ini ya, tapi nanti saya akan bolak-balik. Yang pertama, kalau kita punya pengukuran tunggal tuh misal kita punya batang ya, kita punya batang atau sesuatu gitu, terus kita ukur sekali aja. Nah, entah karena alat ukurnya cuma bisa sekali atau kalian mengukurnya sekali. Ya, itu artinya pengukuran tunggal. Ya, artinya sekali, maka kita tidak mendapatkan nilai rata-rata di situ. Ya. Kalau kita punya pengukuran tunggal, maka yang kita punya, di sini saya bedakan dengan nilai rata-rata, saya sebut saja X0. Ya. Misal di sini panjangnya 5 cm atau 10 cm. Oke, berarti dia 10 cm. Nah, karena kita tidak melakukan pengukuran yang berulang-ulang, ya, maka deviasinya ditentukan dengan cara setengah dikali nilai skala terkecil. Nah, misalnya kita pakai penggaris, skala terkecilnya 1 mm. Berarti nilai skala terkecilnya 1 mm, maka delta X-nya adalah setengah kali 1 mm. Nah, ini saya sambil jalan aja gitu ya. Mana jadi convert ya. Jadi saya ke sini. Misal kita punya pengukuran tunggal, okay. Pengukuran tunggal. Terus kita punya penggaris misalnya, kita ukur panjangnya 10 cm. Maka di sini kita punya besaran yang kita sebut X0 10 cm. Lalu kita ukur dengan mistar biasa gitu, yang nilai skala terkecilnya adalah 1 mm. Ya. Maka kita punya delta X setengah dikali nilai skala terkecil. Berarti kita punya delta X setengah dikali 1 mm. Ya, atau 0,05 mm. Nah, ini yang kita sajikan kemudian adalah X0 di plus minus delta X. Ya, 10 cm ditambah plus minus ya 0,05 mm. Nah, masalah penulis angka penting saya agak skip ya, sengaja nih nanti biar kalian berdiskusi dengan apa? Dengan pembimbingnya, penguji apa, asistennya ya. Betul. Kalaupun mau didiskusikan hari ini nggak apa-apa juga gitu, tapi sekarang saya tuliskan begitu. Nah, biasanya akhirnya kita tulis supaya apa satuannya sama ya. Misal di sini saya jadikan 100 mm plus minus 0,05 mm. Sederhana untuk pengukuran tunggal. Oke ya. Nah, kembali lagi, mudah-mudahan langsung nangkep ya, karena memang ini gampang banget kalau yang pengukuran tunggal. Lalu ada pengukuran berulang. Nah, filosofinya begini, kalau instrumen kita memang hanya bisa tunggal, maka pengukurannya tunggal. Atau time kita ya, kalau timeline kita hanya bisa melakukan pengukuran tunggal, maka kita lakukan pengukuran tunggal. Tapi kalau kita bisa melakukan pengukuran berulang, maka itu lebih baik. Kenapa? Karena memenuhi kaidah statistik. Kita mencoba mendapatkan sebuah nilai yang kalau misalnya kita lakukan berulang-ulang, misal kita balik lagi nih mengukur panjang ini ya, waktu kita agak panjang dan lain sebagainya, dan kita ingin mendapatkan presisi dari suatu pengukuran, maka kita ukur si panjang ini berulang-ulang gitu. Oh, pas diukur misalnya dengan, kalau mungkin kalau dengan mistar penggaris ya agak-agak terlalu banyak inilah faktor koreksinya. Katakan kita pakai jangka sorong ya, jangka sorong misalnya kita ukur, oh dapat angka pertama sekian gitu, dapat angka kedua sekian ya, diukur misalnya oh panjangnya 10,01 nih gitu, sentimeter gitu misalnya, terus diukur lagi 10,05, diukur lagi 10,01 lagi, dan seterusnya. Katakan kita ambil sebanyak 10 kali, maka disitulah filosofi pengukuran berulang secara statistik akan memenuhi kaidah-kaidah tersebut ya. Nah, itu lebih bagus kita katakan seperti itu. Nah, cara menentukan nilai rata-ratanya sederhana, kita jumlahkan semua nilai yang ada dibagi dengan data yang ada ya. Misal tadi 10,01 tambah 10,02 tambah 10,03 dan seterusnya sampai 10 data dibagi dengan 10 karena datanya 10 buah. Nah, misal saya balik lagi ke yang tadi ya, kita punya sebuah pengukuran nilai ya. Di sini ada 10,01, 10,02, 10,01 lagi,
10,03, 10,04 misalnya. Ya, ini ada 5 data. Maka nilai rata-ratanya adalah kalau kita lakukan dalam konteks ini, kemudian ya, kita punya nilai rata-rata ditentukan sebagai 10,01 tambah 10,02 tambah 10,03 dan seterusnya ya, sampai 5 buah itu bagi 5, simple, dapat satu nilai. Oke. Nah, sedangkan deviasinya ya, baru menggunakan persamaan yang di sini. Berbeda dengan yang tadi, setengah kali nilai skala terkecil, sekarang kita pakai perumusan ini. Ya. Nah, kalau kalian sebenarnya gini, secara modern kalian bisa lakukan ini di Excel. Tapi kita dari laboratorium meminta supaya mahasiswa khususnya dari fisika dasar ya, yang elektronika juga sama Fismod ya, supaya tangannya tuh lincah lah gitu. Saya kalau ngajar selalu bilang, kalau dosennya menjelaskan sesuatu, tetap kita nyatet, walaupun bisa di dalam konteks Zoom online seperti ini ya, kuliah online, tinggal screenshot atau tinggal rekam. Nah itu belum tentu masuk gitu ya, tangannya ikutan lah. Siapa tahu suatu saat kalau tangannya melihat sesuatu ya, wah ada ini, dia jalan sendiri tuh tangannya gitu. Nah maka laporan kita juga ditulis dalam bentuk laporan tulis tangan sengaja gitu, supaya ada effort gitu ya. Makanya dibilang susah sih mungkin nggak terlalu, tapi menyita waktu iya ya. Maka kalau kita menghitung ini ya, delta X sama dengan sekian gitu, seper N dan seterusnya, maka yang kita lakukan kemudian kita punya ini data X ya. Maka kita lakukan, kalau di sini ada X, kita bikin lagi X kuadrat. Data ke 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. X kuadratnya berapa? Nah, di sini saya mungkin pakai Excel aja biar cepat ya. Walaupun saya bilang tadi, kalau bisa jangan pakai Excel, tapi karena ini lagi mengajar ya, kan susah-susah gampang kalau saya harus nulis, jadi kelamaan. Nah, sebentar saya stop share-nya, sepertinya ada yang perlu diulang. Ya. Kalau kalian ini lakukan, nanti dibuat di laporannya tabel, ya, tabel data pengamatan, gitu. Jadi kan kalau kita lihat tadi, ya, nanti ini saya share screen agak. Bentar ya. Oke. Sekitar beberapa detik lagi, karena memang ini. Oke, sekarang saya pakai ini tabel Excel, sebentar lagi proses. Oke, saya kembali dulu ke presentasi yang satu lagi ya. Nih, ya. Jadi kita perlu ini kan, perlu nilai data seperti biasa, XI, nilai data yang dikuadratkan sama jumlah dari si data yang ada. Nah ini saya tadi iseng-iseng aja, saya buat misalnya ada suatu pengukuran, nilai X-nya sekian, lalu ada dua pengukuran, misalnya ada nilai X sama Y, di sini saya punya X, ya, ukur pertama 7,15, ukur kedua 7,16, dan seterusnya, ya. Secara laporan, kalian perlu tuliskan ini dalam bentuk tangan, dibikin tabel di dalam kertasnya, unless ya, kecuali dosennya minta dalam bentuk, ya udah kalian buat di Word, itu lain cerita. Saya dari laboratorium memintanya tulis tangan, tapi kalau ada dosen yang bilang silahkan aja, itu lain cerita. Itu koordinasi dengan dosennya masing-masing. Saya stick to the rule bahwa kita pakai yang tulis tangan. Maka tabel ini ditulis tangan nih, ya. Misal ditulis tangan dulu, tabel X. Ya. X ini sesuatu besaran lah katakan, saya nggak bilang apa ya di sini. Lalu kita bikin X kuadrat. Ya. Maka X kuadrat sejatinya adalah nilai X dikali dengan nilai dia sendiri. Ya. Oke. Dapat ini. Oke. Ya. Lalu kita cari jumlah, ya. Jumlah dari sigma dari semua data ini. Ya. Kalau kita cari jumlahnya, nah ini sengaja saya cepetin seperti ini ya. Nah kita dapat nilai
jumlah dari X, sama ini jumlah dari X kuadrat. Bisa dipahami ya. Kalau yang nggak paham, potong aja. Pak Rizar, maksudnya bagaimana gitu ya. Kita punya 10 set data, satu set data, nilainya 10 kali pengukuran berulang, oke, ya khususnya buat yang fisika dasar ya. Diukur segini, dapat sigmanya. Sigma itu jumlah, sumasi ya. Tadi kan kita punya ini ya, punya sumasi. Ini yang ini, sigma XI. Ini juga sama, sigma XI dari I ke N. Oke. Nah, sekarang ada juga yang X kuadrat, yaitu kuadrat dari ini. Kita jumlahkan, dapat sigma X kuadrat. Nah, kalau itu sudah, kita lihat bagaimana cara menentukan delta X. Ya. Delta X sama dengan sekian. Nah, berarti kita akan lakukan, saya ambil aja di sini ya. Kita tadi punya nilai rata-rata sudah. Oke. Nilai rata-ratanya saya dapatkan dari data saya tadi adalah 71,8. Oke. Saya nggak tulis satuan karena ini angka tadi saya boleh iseng aja. Oke. Sekarang kita mau mencari nilai delta X. Tadi sudah kita dapatkan nilai sigma X. Sigma X nilainya adalah 71,8. Oh sorry, ini yang average belum ya. Ini rata-rata. Nilai rata-rata. Dari ini ya. Kalau ini kan tadi tinggal dijumlahkan dibagi dengan 10 ya. Berarti ini hasilnya adalah nilai rata-rata dibagi 10, hasilnya 7,18. Oke. Ya. Tadi nilai rata-ratanya adalah ini tadi 71,8, berarti ini adalah 71,8 dibagi 10, hasilnya 7,18. Lalu kita punya juga sigma X kuadrat ya. Nah, sigma X kuadrat ini sama dengan berapa tadi? 515,53. Ya, 515,53. Berarti kita punya delta X sama dengan 1/n N kali sigma X kuadrat, oke, dikurang sigma X dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Mudah-mudahan saya nggak salah rumusnya. N sigma X kuadrat. Nah ya. Nah kita sudah punya N-nya 10. Berarti kita sekarang cari delta X sama dengan 1/10 dikali dengan sigma X kuadrat 515,53. Berarti ini kali 515,53 ya, dikurang sigma X dikuadratkan yaitu 71,8 dibagi N-1. N-1 ya 10 min 1. Nah, ada yang bisa bantu saya nggak menghitungkan nih? Ya. Sebentar, saya juga bisa ngitung tapi butuh waktu. Karena ini kan angkanya tadi saya bikin-bikinan aja sebelum acara ini. Bentar ya. Kalau ada yang bisa bantu nilainya berapa gitu, silakan. Nih, angkanya ini. Apa datanya ya? Berapa? Kalau ada yang udah dapat duluan ya, saya masih ngitung soalnya. Silahkan coba yang lain, mahasiswa langsung ikut menghitung. Ya. 0,008 Pak. 0,00816. Oke, saya tulis seperti yang disampaikan ya. 0,00816. Iya. Ya, oke ya. Nah, berarti sekarang kita punya penulisannya adalah X sama dengan tadi X, kok jadi ke situ? Plus minus delta X, harusnya ada satuan ya di sini, tapi saya ini kan ceritanya nggak ada gitu ya. Saya ngayal taruhlah sentimeter atau detik atau apa. Berarti sekarang kita punya 7,18
plus minus 0,00816. Saya tidak akan tuliskan bagaimana yang benarnya, angka pentingnya, tugasnya mahasiswa. Ya. Jangan semua disuapin ya. Jadi ini kalian harus hitung, menuliskan dengan cara angka penting, entah kalian buat jadi notasi ilmiah atau bagaimana. Nah, itu filosofinya seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan, cara menentukan nilai delta X dan X rata-rata dari suatu pengukuran berulang. Mahasiswa khususnya, kalau asisten mungkin bisa sambil notis ya. Tadi kan siapa, Dava ya tadi, siapa? Saya nggak lihat jelas tadi ya, cuma dengar suaranya. Ya. Ada pertanyaan, mahasiswa khususnya yang fisika dasar 1, semester 1 ya. Gitu. Kalau nggak ada, asumsi saya adalah semuanya paham. Jadi saya bisa lanjutkan. Ya. Mungkin ini kalau misalkan Pak Risa terlalu cepat bisa langsung sampaikan ya, jangan diem aja. Iya. Kalau saya terlalu cepat boleh. Kalau saya Pak, sih ngerasa cepet banget Pak. Cepet banget. Oke. Ya kan udah mahasiswa, bukan anak SMA. Oke, saya coba repeat ya. Kalau misalnya pengukuran berulang, ini saya ulang ya. Kalau misalnya pengukurannya berulang, yaitu ketika kita punya set data seperti ini, misalnya. Ya, tadi set datanya sekian, diukur suatu benda panjang misalnya, ya, besaran fisis, diukur sebanyak 10 kali. Oke, katakan si panjangnya pulpen saya ini nih, pulpen tablet ini ya, pulpen lah ya. Diukur pertama panjangnya 7,15 dengan jangka sorong misalnya, set dengan jangka sorong. Diukur lagi, copot, pasang lagi. Oh, jadi 7,16. Kenapa sih bisa begitu ya? Karena memang presisi suatu alat ataupun mungkin pembacaan dan lain sebagainya bisa menjadi faktor-faktor tersebut. Kita ukur lagi yang ketiga 7,20. Diukur lagi yang keempat 7,1. Diukur lagi sampai 10 kali, terakhir 7,20. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kita ukur lagi sesuatu dari si siapa? Pulpen ini lagi deh, bukan X ya, tapi Y misalnya. Y-nya itu katakan massa misalnya. Massanya dia nih. Benda ini diukur, ditimbang. 55 gram misalnya, 0,62 gram. Diangkat, taruh lagi 55,63 gram. Diangkat, taruh lagi sampai 10 kali. Ini. Nah, saya konsen dulu ke satu besaran ya, misalnya besaran X. Untuk memenuhi kebutuhan dari menentukan nilai rata dan deviasi, saya perlu beberapa besaran lain ya dari hasil pengukuran tersebut. Kalau untuk rata-rata kan gampang ya, cuma tinggal jumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah data yang kita punya kali rata-rata. Nah, bagian yang ini deviasi ya. Kita lihat ada besaran apa saja yang kita butuhkan untuk mencari delta X. N kita punya yaitu 10. Karena datanya ada 10. Lalu dia jalan N-nya dari 1 sampai N. Oke, sigma sesuatu. Di sini ada XI kuadrat ya. Jadi jumlah kuadrat dari ini bagaimana nih? Maka nanti kita balik. Nah, di sini kita punya jumlah dari seluruh data yang ada. Oh, data yang ada ini ada nih. Tadi kan XI di sini adalah data ke I kan jalan nih dari 1 sampai 10. Data ke 1, data kedua, data ketiga sampai data ke 10. XI di sini adalah ini. Data ke I ke 1. Oh, ini mungkin namanya jangan nomor ya. I lah misalnya. Satu ya. I. Ini juga I. Ya. Data ke I, data ke 1 7,15. Data ke I kedua 7,16. Nah, itu maksudnya XI. Nah, 10 ini kita jumlah. Ya, sampai sini mudah-mudahan ini udah pelan nih ya. Kita jumlah dapat namanya sigma XI. Oke. Sigma XI kita taruh di sini, sigma XI. Ya. Lalu kita punya lagi sigma XI kuadrat. Yaitu ketika X-nya kita kuadratkan
Seperti ini 7,15 kali 7,15 dapatnya ini. Dan seterusnya ya, 7,2 kali 7,2 dapatnya ini. Nah, kita jumlah lagi nih dia ya. Si X ini. Nah, dapat kan? Jadi sekarang kita punya nilai, saya kembali lagi ke tulisan saya. Rata-rata kita tadi 71,8 ya, 71,8 sigmanya dibagi dengan N 10, yaitu 7,18. Clear ya? Udah, wah, apa nih gitu kan. Ya. Nah, karena kita butuh menentukan nilai delta tadi seperti ini ya, rumusnya yang udah ditulis juga di sini ya. 1/n akar dari N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kan dibagi N-1. Jangan terbalik ya. Ini sigma X di kuadrat, sigma dari X kuadrat. Masih dari X kuadrat. Sigma X dikuadratkan. Jangan terbalik. Kalau terbalik hasilnya kacau. Ya, maka lihat terus tuh bukunya. Sambil mau nulis laporannya, lihat bukunya. Sambil mau nulis laporannya, lihat bukunya. Jangan sampai salah. Maka kita caranya sekarang. 1 dibagi N. N-nya 10. Oke. Akar dari N. 10 kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat kita tadi 515,53. Dapat dari yang tadi. Ini 71,8. Ini ada kuadratnya. Sorry, ini lupa. Ini satu. Set. Ya. Dibagi dengan 10 min 1. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Dari mana, sigma X dikuadratkan juga angkanya dari mana, mudah-mudahan kebayang. Nah, tadi sudah dihitungkan, hasilnya adalah 0,00816. Ini ceritanya pengukurannya presisi banget, namanya juga angka ngayal kan gitu. Nah, kita tulis sekarang dalam cara menuliskan data tadi. Nilai besaran X kita sekarang adalah X plus minus delta X. Kita 7,18 plus minus delta X kita 0,086. Nah, ini kan cara menulis saya masih tidak memperhatikan faktor angka penting ataupun penulisan yang sama dan lain sebagainya, order of magnitude ya yang sama. Maka tugas kalian membaca bukunya bagaimana menulis ini yang baik ya, terkait dengan notasi ilmiah, penempatan desimal dan angka penting. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah diulang, sudah diperlambat, ada pertanyaan. Saya selalu begini ya, kalau nggak ada yang nanya, asumsi saya bisa. Ya, kalau kuliah kan begitu, kalau nggak ada yang nanya, asumsi saya bisa, walaupun bisa jadi, bisa berarti atau bisa pusing. Ya, pusing nih Pak Rizal, apa lagi nih kan gitu. Udah lambaikan tangan aja tuh ke arah kamera, tolong gitu kan. Gitu. Saya coba break sebentar ya, sekitar 30 detik sampai 1 menit. Kalau ada tanya silakan. Monggo. Kalau nggak ada saya lanjut. 30 detik. Nah, semua ya. Ini juga gini kan bingung ya. Inilah uniknya kuliah online. Ada yang ngerti ya, diam. Bisa semua? Bingung coba yang jadi pembicara itu. Kasih feedback. Paham tidak? Iya. Paham, Pak. Nah, begitu kan. Dong, apa sih ininya? Apa susahnya sih? Masih ya Pak, enggak Pak? Atau Iya, gitu. Karena saya akan bingung sendirian gitu. Kita nih. Karena kuliah juga, kalau kuliah juga begitu. Gimana pertanyaan? Diam. Nanti diam. Nah, itu kan udah masuk ketidakpastian Heisenberg itu. Jadi ngerti apa enggaknya dosennya juga nggak tahu, ada yang pertanyaan juga nggak tahu gitu kan. Ketidakpastian, nanti belajarlah di kuantum ya. Apakah masih ada yang dengerin juga nggak? Nah, itu dia Pak Anjoko. Nanti kasih kuis Pak. Ini nanti di apa itu nanti ada kuis ya. Siapa yang mau nanya? Bu Mutia Bu. Ada yang nanya tuh Pak Rizer tuh, Adinda. Monggo. Silakan Adinda. Ya, Ya, yang dulu biar Pak Rizer sama apa nanti.
Ya, silakan Sebelumnya Adinda. maaf ya Pak, apa namanya, videonya nggak bisa dinyalain karena sinyalnya Oke. baik. Saya mau bertanya tentang yang X itu Pak. X itu apa cara nentuin plus minusnya gimana? Maksudnya harusnya dia plus atau harusnya dia minus tadi seperti apa? Nah, Tadi pertanyaan kurang paham. bagus. Terima Oke, kasih. Pak. pertanyaan bagus ya. Saya tetap tidak menjelaskan tentang angka penting ini ya. Gitu. Saya punya sekarang, saya tuliskan bahwa hasil pengukuran saya X plus minus delta X. Tadi punya X plus delta X-nya. Kalau ada bunyi sari roti harap dimaklumi karena baru lewat. Ya. 0, ya, kita punya 7,18 plus minus 0,00816. Saya ambil aja begini. Ya. Jadi nulisnya plus minus apa semuanya Pak? Ada yang plusnya apa yang minusnya? Hal ini menunjukkan dalam suatu pengukuran harapan kita nilainya hanya ini saja. Kalau mau eksak gitu ya. Cuma 7,18. Nah, cuma dari sini kita tahu bahwa nilai X ini mempunyai rentang ya, kalau kita bisa bilang ya X1 7,18 plus 0,00816. Berarti 7,18816. Ini X kita yang batas atas. Oke. Nah, satu lagi kita punya X2 7,18 dikurang 0,00816. Kan kita punya plus sama minus. Yang plus segini, yang minus segini. Nah, ini 7,18 kalau dikurang 0,00816, bentar saya hitung dulu. Ya. 7,18 kurang 0,00816. Ya, ini hasilnya 7,17,184. 7,1784. Betul Pak? Ya, oke. Ya. Nah, berarti selama kita punya rentang sekarang si X kita ini nilainya 7,17184 ya sampai dengan ya 7,18816. Sehingga kalau kita bisa gambarkan si panjang ini, kalau ada yang mengukur dia ada di dalam range ini, maka dia benar. Kurang lebih kan begitu. Bisa dipahami maksudnya tadi ya, Adinda dan yang lain? Bisa? Bisa. Ya, gitu ya. Jadi bukan berarti pengukuran kita langsung, wah 7,18 aja udah pokoknya begitu aja. Nggak. Dalam pengukuran nantinya dalam real life gitu ya. Sama misalnya kita dapat angka tegangan listrik 220 volt. Apakah selalu 220 volt yang ada di meteran kita? Ternyata enggak. Dia berosilasi itu angka itu. Dalam rentang 223 sampai 225 katakan, mungkin bahkan lebih besar dari itu kadang-kadang. Nah, artinya apa? Selama masih ada di rentang itu, nantinya device yang bekerja masih bisa kerja gitu. Selama rentangnya masih 220 volt. Lain kalau misalnya listrik kita 220 volt, masuklah tegangan 110. Nah, rusak udah gitu ya. Jadi kita maksudnya range di sini plus minus dengan deviasi delta X adalah untuk mengukur ketelitian, oke. Untuk mengukur ketidakpastian, oke. Juga untuk mengukur rentang kemungkinan data ini memang berkisar di antara nilai tersebut ya. Kalau dalam kita sekarang ini adalah 7,17184 sampai 7,18816. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lewat chat saya nggak bisa lihat ya. Gitu. Jadi kalau mau tanya langsung aja potong lewat audio. Boleh. Bisa saya lanjutkan? Ya. Pengukuran berulang. Sudah ya? Oke. Sekarang kita lihat laporan. Saya balik dulu ke laporan lagi ya. Kita punya tentang laporan itu, mungkin nggak tampil di tempat kalian. Ya. Selain perhitungan nanti
ada yang selain pengolahan data, ada perhitungan namanya. Tadi saya stop dulu deh share-nya biar bisa terlihat. Sengaja saya nggak share Windows screen karena suka bikin berat. Wah, Iya, gua juga kadang-kadang gitu. Tuh kalau bocor itu saya bisa ledekin. Iya, Kalau ketahuan bocor itu. nih. Iya kan. Ketahuan nyambi ngapain itu? Ketahuan Barusan nyambi. siapa nih yang ketahuan? Ntar kita bisa lihat di rekaman. Oke. Sambil nunggu mungkin Pak Riser Apa ya, mungkin Pak? perlu Monggo, Pak Ismar. dijelasin itu. Iya, sambil nunggu mungkin perlu dijelasin itu. Monggo Pak Ismar. Kalau misalnya tadi nilai XI itu adalah ukuran panjang dengan menggunakan kita ukur dengan menggunakan penggaris 30 cm. Kemudian kita dapatkan nilai rata-rata dan deltanya gitu ya. Itu kan Ya, Pak. angkanya bisa berapa angka di belakang koma. Nah itu penulisan yang katakanlah sewajarnya itu seperti apa? Apakah mengikuti koma yang ada di kalkulator atau Iya. sesuai dengan skala yang alat ukur penggaris itu yang harus. Ini yang tadi saya skip Pak, sengaja Oh, iya. biar pada baca. Oh iya. Biar baik, semuanya baik. semuanya tidak Baik. dikerjakan oleh dosennya Pak. Baik. Termasuk Nah. yang praktikum fisika modern ya, jangan lupa ya. Sama Pak. Jadi ini yang buat praktikum fisika dasar, fisika modern, elektronika. Ini ada di buku semua fisika dasar, baik itu Halliday Resnick, terus Giancoli, terus Cutnell. Di depan awalnya tuh selalu ada bicara notasi ilmiah dan angka penting. Ya walaupun mungkin nggak detail, tapi bisa dibaca. Or you can Google it, gitu ya. Jadi di Google, gitu ya. Angka penting juga bisa bahasa Indonesia. Jadi itu memang sengaja saya tidak tampilkan. Maka di sini saya agak, wah ini kok panjang, ini nggak nyambung. Nah itu tadi saya bilang tolong dicoba sendiri, baca, gitu ya, supaya ada inilah. Kan bukan tugas saya juga gitu untuk ini ya, bukannya lari dari tanggung jawab, tapi biar kalian juga ada usaha lah. Oke, saya kesini dulu ya. Ini ada yang Pak Ismar tadi notice ya, baik yang mahasiswa fisika dasar, fisika modern, dan juga elektronika, semuanya harus baca tentang hal tersebut. Ada di buku bab-bab awal fisika, ataupun di buku panduan fisika dasarnya juga ada. Ya, jadi sudah ada tentang hal tersebut. Ya. Nah, lihat di sini ada 2 poin, pengolahan data sama perhitungan atau analisis. Ya, ini nilainya cukup besar untuk si pengolahan data, tuh 35 poin. Pengolahan data adalah bagian yang tadi, menentukan X sama delta X dari semua data yang diukur, maka disebut pengolahan data. Mahasiswa fisika dasar paham maksudnya, kalau yang elektronika sama Fismod harusnya sudah paham, karena dia sudah pernah. Ya. Jadi ini ada 2 aspek nih, ada data pengamatan, sini nggak ada nilainya karena data pengamatan sudah ada di dalam folder. Sorry. Pengolahan data itu yang tadi saya lakukan, ya, yang mencari ini semua. Ini namanya pengolahan data. Pak, kalau datanya ada banyak, berarti nilainya banyak juga. Jadi kalau yang diukur, misal di sini saya cuma X sama Y, ya. Nah, di sini misal cuma X sama Y, berarti cuman mengolah data 2 ini saja. Tapi kalau nanti kita lihat di dalam buku praktikum misalnya, ya, kita akan dapati yang diukur bisa jadi lebih dari 2 besaran, mungkin 3 besaran. Misal, ini contoh fisika dasar praktikum pertama, ya, tentang lenturan batang untuk menentukan nilai ini, nilai E. Ya. Nah, yang kita ukur apa saja Pak? L kita ukur, yaitu panjang batang. Oke, ini E-nya ini elastisitas ya. OB itu jarak. Ya, jarak saya lupa dari sini ke beban kalau nggak salah. Ya, nanti baca lah. Jadi ada data L, ada data OB, ada data AB, ada data B, ada data D. B itu apa? B itu kalau nggak salah penampang. Yang D itu tebal batang. Kalau ini panjang batang, ini di atasnya sih ada penjelasan, jadi nanti dibaca ya. Nah, butek-butek deh ngeliat gini. Saya dari tadi sengaja untuk paparan ini nggak mau ngeliatin rumus-rumus yang aneh-aneh, supaya bisa dicerna dulu aja cara menghitungnya. Ya, oke. Tapi ya terpaksa saya harus lihatkan juga ya.
Jadi ini kalau ini massa tadi kan dihitung ya. Beban ya dalam hal ini, sorry, berarti B itu tadi beban ya. Panjang dihitung. Nah, diukur. Ketika panjang diukur, diukurnya berulang oleh data yang ada, oleh video yang ada, maka ini nyari X sama delta X, berarti L plus minus delta. Ya. Terus G ya, G tidak. G ini kita given lah ya. Sebentar ya, minum dulu. Oke, G itu given karena percepatan gravitasi. OB jarak diukur berulang-ulang, berarti kita cari nilai OB rata-rata plus minus delta OB. Kita cari juga rata-rata plus minus delta B. D rata-rata juga, A rata-rata juga, B juga. Jadi ada berapa tuh? Ada OB, ada B, ada D, ada A. Ada 5 data nih, 5 kali nyari rata-ratanya, 5 kali nyari deltanya. Bisa dipahami yang fisika dasar khususnya? Direspon dong, biar saya tahu wujudnya ada. Bisa ya? Oke. Iya, saya kalau bingung kadang-kadang kalau nggak ada yang respon. Jangan-jangan saya berinteraksi dengan makhluk goib kan gitu. Walaupun dunia maya emang goib. Lanjut ya. Kita sekarang punya bagian yang ini. Pengolahan data ceritanya udah selesai. Ya. Kalau kalian benar semua, pengolahan datanya, tampilan yang tadi dicolek oleh Pak Esmar untuk bisa saya bilang dibaca ya, dapat 35 poin. Oke, kalau benar semua. Ya. Oke. Selanjutnya kita bicara perhitungan. Ya, di sini kan ada perhitungan, analisis. Nah, disinilah mulai yang agak ngejelimet. Ya, sudah mulai agak lebih advance, lebih sulit dikit ya. Gitu. Nah, jika suatu besaran adalah fungsi dari variabel X dan Y, maka nilai rata-ratanya adalah nilai rata-rata tersebut. Ya, nilai rata-rata hasil dari operasi yang dilakukan terhadap X dan Y. Ini abstrak banget kan? Nah, dan ini beda dengan pengolahan data tadi, cara ngitung rata-ratanya. Dan deviasinya beda, tapi penyajian datanya sama. Nah, saya mulai dulu begini ya, saya coret-coret lagi. Ya, yang dimaksud dengan nilai rata-rata dari hasil perhitungan. Misal kita punya yang rumus sederhana aja. Ini deh, P sama dengan S per T. Ya. Berarti itu didapat dari plot ketika ini waktu, ini jarak, terus dia kecepatannya konstan ya. Nah, seperti ini. Misal kita sudah ukur waktunya, lalu kita sudah ukur S-nya, ya jaraknya. Berarti pada prinsipnya kita sudah punya nilai S rata-rata plus minus delta S. Juga kita punya T rata T, ya waktu, plus minus delta T. Sederhana ya, ini ya cuma rumus gerak lurus beraturan. Misal kita bisa lihat, bisa buat eksperimen, ya. Sebuah benda bergerak lurus beraturan, pada waktu T sama dengan sekian, berapa jaraknya. Pada waktu T sekian, berapa jaraknya. Sehingga nanti dapat delta T, dapat T rata-rata tentunya, ya. Dapat S rata-rata, dapat juga delta S. Nah, maka ketika kita mau menentukan nilai V, V rata-rata secara prinsip sederhananya adalah S rata-rata dibagi dengan T rata-rata. Masih ngikut ya? Gampang kan? Ya. V rata-rata adalah S rata-rata dibagi dengan T rata-rata. Nah, yang menjadi unik kemudian karena ini sebuah perhitungan, delta V-nya ya, delta V-nya bukan dengan cara ini. Delta S dibagi delta T. Ya, nggak begini jadinya. Ya. Nah, ini sering dulu didapati mahasiswa entah nggak baca bukunya atau bagaimana mencari delta V-nya seperti ini. Nah, ini salah. Lalu delta V-nya seperti apa, Pak? Nah, delta V didefinisikan
tergantung tiga case. Yang pertama, kalau S dan T diukur secara tunggal. Ya. Yang kedua, antara S atau T, ya, antara S atau T ada yang tunggal. Tulisannya udah enggak ini ya, tapi mudah-mudahan suaranya terdengar. Yang ketiga, kalau dua-duanya S dan T sama-sama berulang pengukurannya, ini akan menghasilkan 3 cara menentukan delta V yang berbeda. Ya, saya ulangi, kalau kita punya pengukuran S, ya jarak sama waktu, ya kita, tapi harus paham ya bahwa suatu fungsi Y sama dengan fungsi dari X, oke, Y sama dengan fungsi dari X, maka kita harus paham mana variabel yang tetap, mana variabel yang terikat, katakan begitulah bahasa mudahnya ya. Mana yang mempengaruhi saat yang lainnya. Dalam hal ini X akan mempengaruhi Y. Dalam konteks kita, ya, dalam konteks kita ini kalau dijadikan kan S sama dengan V kali T. Dalam konteks kita ini akan mempengaruhi ini, ya. Semakin panjang waktunya atau semakin lama waktunya, jaraknya akan semakin besar. Logikanya begitu. Ya. Jangan mentang-mentang rumusnya begini nih. T sama dengan S per V. Oh, berarti jarak akan mempengaruhi waktu. Ya, di satu sisi bisa-bisa aja dibalik begitu, tapi konteksnya dalam hal ini agak beda gitu ya, dalam pengukuran. Kembali lagi, kita udah punya S, kita punya T, maka nilai rata-rata dengan mudah kita lakukan dengan cara membagi nilai S rata-rata dibagi T rata-rata. Ya, seperti yang di slide ini. Slide ini nanti juga saya bagikan ya di Google Drive-nya. Cuman di sini saya sebut sebagai fungsi karena kan ini bisa apa saja bentuknya. Ya, misalnya yang lain gitu juga bisa. Tapi menentukan delta V itu nggak bisa sembarangan langsung delta S dibagi delta T. Ada caranya. Ya, kasus pertama tadi saya bilang caranya adalah S-nya sama T-nya hasil dari pengukuran tunggal, seperti apa bentuknya. S-nya sama T atau T-nya salah satunya tunggal, salah satunya berulang, atau dua-duanya berulang. Nah, ini tiga hal yang berbeda. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ya. Jika delta X dan delta Y didapat dari pengukuran tunggal, maka deviasinya delta Z adalah derivasi mutlak ya terhadap X dari Z terhadap X tanpa dikuadratkan, jadi langsung mutlak aja gitu ya. Ini dikenal dengan istilah perhitungan dengan cara diferensial. Buku-buku yang agak jadul itu nyebutnya sesatan. Saya nggak tahu ini yang tahu histori nama sesatan ini. Ya, zaman saya kuliah juga namanya sesatan, tapi saya nggak tahu asal usul nama sesatan ini ya. Nanti ditambah. Tapi saya nyebutnya aja perhitungan dengan cara diferensial. Kenapa? Karena kita mendiferensialkan si makhluk ini. Ya. Nah, saya ambil yang pertama. Oke, kita punya, balik lagi ke misalnya kita delta S-nya tunggal ya. Misal ya jarak kita adalah 60 km ya, plus minus 1 km misal ya. Ini misal aja, nih nggak tahu alat ukur apa yang 1 km atau meter aja lah, atau sentimeter lah, balik lagi yang tadi ya, kan masih realistis gitu ya. Nah terus T kita misalnya 15 detik plus minus 1 detik, biar ngitungnya gampang, 2 biar ngitungnya gampang aja tapi agak beda ya, 2 detik. Oke, berarti kita punya X rata-rata di sini ya, S rata-rata sama T rata-rata sama delta X atau delta S dan delta T. Nah, tadi yang mau kita cari adalah kecepatan. Berarti kecepatan rata-rata kita adalah S rata-rata dibagi dengan T rata-rata. Berarti 60 ya dibagi 15. Oke, 60 cm dibagi 15 second. Atau kecepatan rata-ratanya adalah 4 cm per second. Saya coba notice gini ya, kecepatan rata-rata di sini adalah kecepatan rata-rata pengukuran, ya, bukan definisi kecepatan rata-rata konteks ya, masih masuk juga sih konteks yang gerak lurus beraturan kalau
kecepatan awal kurang kecepatan akhir dibagi 2, bukan yang itu ya, agak beda ya sebenarnya, cuma at the end dia akan berkorelasi. Tapi V rata-rata di sini yang saya maksud adalah rata-rata dari hasil pengukuran yang kemudian kita hitung. Paham ya? Sampai sini menghitungnya sederhana. Mulailah kita sekarang bilang ini salah saya nih. Oh iya benar ya, benar. Misal ini hasil dari setengah NST ya, katakan. Karena deltanya tadi tunggal. Ya, hasil dari pengukuran tunggal. Oke. Nah, berarti delta V sekarang ditentukan dengan cara diferensial ya, dari V terhadap S. Ini mutlak ya, kalau agak bengkok dikit harap maklum. Delta S ditambah mutlak juga do V do T pada saat T. Oke? Nah, kita punya V sama dengan S per T. Do V do S berarti berapa? Seperti kan gitu. Dikali dengan delta S. Ya. Do V do S dalam hal ini adalah seperti ditambah do V do T. Nah, kita tahu ya, V sama dengan ST-1. Berarti kalau do V do T min 1 kali S T-2. Atau bisa kita tulis juga min S T kuadrat. Diferensial sudah dapat kan ya, mahasiswa semester 1 either di kalkulus atau waktu masih SMA kelas 3 atau kelas 12. Saya nanya dulu nih ke mahasiswa yang fisika dasar. Yang ini paham nggak? Kenapa jadi begini? Respon? Paham ya? Jadi katakan punya, oke, paham. Ya, kita bisa tuliskan kecepatan adalah ST-1. Oke, min 1-nya pindah ke depan jadi min ST-2. Ya, min 2 karena dia turun satu orde. Jadilah seperti ini. Maka kita punya sekarang min S per T kuadrat. Ingat, ini ada tanda mutlak. Ini juga ada tanda mutlak kali T. Maknanya apa? Hasil dari ini jadi positif. Kan begitu. Ya. Oke. Nah, mulailah kita bermain hitungannya sekarang. T di sini adalah T rata-rata. S di sini S-nya rata-rata. Ini delta T ya. T di sini T rata-rata. Bisa dipahami? Mahasiswa khususnya semester 1? Siapa? Ya. Berarti sekarang kita punya, karena T rata-rata kita adalah 60 sama 15, T kita rata-rata 15. Berarti di sini 1 per 15. Dikali dengan delta S. Delta S kita adalah 1. Ya, 1. Ditambah ini S, ya, minus S. S kita adalah 60. Dibagi T kuadrat. T kuadrat adalah 15 kuadrat. Kali delta T. Delta T-nya 2. Nah, tolong hitungin lagi. Ya. Siapa yang bisa menghitungkan sambil jalan? Ya. Saya ulangi sambil ada yang ngitungin ya. Ini 1 dibagi T. T-nya T rata-rata 15. Oke, saya taruh sini 15. Min S, S-nya S rata-rata 60. Saya taruh sini. T kuadrat 15 kuadrat. Nah, saya taruh sini. Nah, tolong hitung berapa. Berapa? Jadi cepetan saya ntar ujung-ujung ini. 0,56. Berapa? 0,56. 0,56 bulat. 0,5666 kan sih Pak. Oke. Yang 60 per 15-nya ambil 2 angka saya. Oke, yang nggak apa-apa. 0,1566 Diva ya tadi ya? Atau siapa? Rizky Pak. Kalau bisa sih jangan asistennya. Kalau bisa mahasiswanya. Ya? Saya belum asisten, Pak. Oh belum, ya nggak apa-apa. Kalau Diva kan emang ini ya Vismod ya sama LK ya. Iya, Pak. Maksud saya kalau bisa yang semester 1. Kalau yang semester 3 kan sudah experience-nya sudah ada. Oke, nggak apa-apa ya, saya dibantu ini. Tapi kalau nggak ada yang respon nggak apa-apa, bantuin aja. Kita punya sekarang 0,1566.
Karena boardnya pendek, kecil, jadi saya ambil di sini ya. Berarti sekarang saya punya V, kita tuliskan V rata-rata plus minus delta V. Oke. Berapa? V saya mana? 4. Plus minus 0,1566. Ya, tadi satuannya adalah cm per second. Lagi-lagi mengenai notasi ilmiah angka penting, silakan konsultasi ke buku. Nah, sampai sini bisa dipahami maknanya untuk kalau dua-duanya pengukuran tunggal. Siswa fisika dasar khususnya. Ada pertanyaan? Ada? Maaf Pak, Ya, silakan. nanya cara kita tahunya dua-duanya pengukuran tunggal itu gimana, dan kan itu kan 60 sama dengan 60 plus minus 1 ya. Itu satunya nggak dimasukin ke datanya juga atau gimana? Terima kasih Pak. Tahunya pengukuran tunggal apa enggak? Kan tadi kita lakukan pengolahan data. Ya. Sebelumnya kita lakukan pengolahan data. Saat kita tahu, ya, oke. Saat kita melakukan pengolahan data, kita kan tahu, kita yang mengolah datanya. Nah, kita tahu, oh, misalnya kayak tadi ya, si T-nya diukur sekali gitu misalnya. Berarti kan ini namanya pengukuran tunggal. Misal ya, ini misal. Oh, S-nya sekali, maka tunggal. Konsekuensinya apa? Begitu kita mencari delta T, tadi adalah dengan cara setengah NST. Jadi lihat lagi pengukuran pengolahan datanya. Ya. Begitu kita cari delta S, oh setengah NST juga. Ini misal. Atau kalau yang mau realistis yang tadi nanti lenturan batang misal. Saya ukur panjangnya, misalnya panjang, saya ukur sekali. Berarti saya tahu ini pengukuran tunggal. Terus ini tebalnya, saya ukur sekali. Ya dari data, nanti kalian lihat di datanya ya, data di ini. Nah, oh dia tunggal juga. Maka kita tahu bahwa dia pengukuran tunggal. Sehingga persamaan yang tadi, yang barusan ya, itu bisa kita lakukan, kita pakai. Ini kalau dua-duanya tunggal, bisa dipahami. Jadi tahu dari mana nilai skala datanya tunggal atau tidak, dilihat dari pengolahan data. Maka step ini memang nggak bisa kalau kalian ada yang nyontek punya temennya. Tok. Ini kenapa nih begini nih? Kok lu pakai gini? Nah, gitu. Ya karena memang nggak dibaca. Kalau kalian lakukan step by step, ya laporan ini, laporan kita, ya. Kalian ini kan laporan ya, tujuan dibaca, salin ke laporannya, alat bahan dibaca, salin ke laporannya, teori dibaca dan dikembangkan, tidak hanya yang di buku disalin aja gitu ke laporan. Nah, nggak begitu, dicari cara kerja, salin plus ditata dengan baik. Pertanyaan awal dijawab. Nah, dari sini dapat data pengamatan. Data pengamatan sudah diberikan oleh atau gini deh, saya stop share lagi, saya buka dulu deh ya, bentuk data pengamatan kita kayak apa, biar kebayang juga. Bentar, mungkin kalau ada yang mau komen sambil loading biasalah, ini kan karena saya buka banyak tab, pasti agak loading ya. Saya share ulang. Saya kalau Windows screen suka ngehang soalnya. Sepertinya sama nih Bu Wit, laptopnya sudah menjelang wassalam juga nih Bu Wit. Pak Riser tadi siang pas saya ngajar nggak kejadian seperti waktu rapat tadi Pak Riser. Gara-garanya gitu. Mungkin terlalu banyak yang dibuka. Iya, kalau saya udah nambah RAM juga masih begitu juga Bu Wit. Kayaknya memang sudah waktunya dia nih. Tadi pagi itu kan saya buka banyak banget file ya, jadinya tuh error gitu. Ya maklum lah pekerjaannya multitasking. Oke ya, ini saya coba sharing seperti apa. Nanti tampilannya
seperti ini, bentar.